Halo, ni hao, Chongqing bersama Papa Gading. Keren ya, keren ya. Dan tamu kehormatan kita ada Pak Dubes langsung, Pak Johari Orat Mangun. Bang Jo ya. Bang Jo. Waduh. everybody call me How Bang are Jo. you? I'm doing great. Great ya. Sehat, senang bisa jumpa Mas Gading. Ya, aku yang seneng dong. Ini kalau misalnya bertanya-tanya orang-orang di rumah mungkin apalagi milenials yang mungkin nggak ngerti. Hah, Orat Mangun. Ada hubungannya nggak sama Ragnar? Oh, Masih Om ya? ponakan. Iya, masih ponakan ya? Iya. Ih, ngeri kali. Tapi kalau Bang Jo sendiri favorit nggak bola? Oh, saya pemain bola dulu. Dulu Waktu apa muda. posisi apa? Posisi striker dong. Iya. Striker dong. Biasa mencetak gol sama kita Ini berarti. cacat sejak itu. Oh, sempat cedera. Sempat. Luar biasa sekali. Ini pertama kalinya Papa Gading mampir ke China dan langsung ke Chongqing. Chongqing. Ya, nyebutnya Chongqing ya. Chongqing. Padahal tulisannya Chongqing Chongqing. pakai Q ya. Chongqing. Oke. Ini pertama kita mau ucapin selamat dulu. Kita berarti kan sambil merayakan 75 tahun Betul. kerjasama Betul. Indonesia dengan Tiongkok gitu ya. Tujuh apa istilahnya itu hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik. 75 tahun. Kalau Bang Jo sendiri di China udah berapa tahun tugas di sini? Ini tahun ke-8 saya. Udah tahun ke-8. Udah tahun Udah ke-8. paham banget dong ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Tapi kalau tinggalnya di Beijing ya. Tinggalnya di Beijing, di KBRI kita kan di Beijing. KBRI-nya di Beijing. Nah, ini kan China ini kan besar sekali. Besar. Besar sekali ya. Nah, masyarakat Indonesia yang ada di China juga banyak. Banyak, tapi kebanyakan itu mahasiswa. Mahasiswa ya? Mahasiswa. Waktu sebelum Covid itu nyaris 16.000. 16.000. Sekarang udah mau Dan kembali tersebar, lagi. dan tersebar. Tersebar di berbagai. Di Chongqing banyak mahasiswa ya, asal Indonesia juga. Dan luar biasa mereka kontribusi mereka juga selain rajin-rajin belajar ya. Saya senang tuh dengan mahasiswa di sini. Aktif PPIP semua ya? Aktif semua, rajin belajar. Mereka juga aktif mempromosikan Indonesia. Wah, Itu keren. yang Mereka luar biasa tuh. berarti mahasiswa Indonesia yang di China ini secara nggak langsung mereka jadi duta, Betul. ambasadornya turis juga ya. Betul, tourism dan banyak hal. Budaya sering tampil di kampus-kampus mereka memperkenalkan budaya Indonesia. Luar Jadi biasa sekali. senang saya sama mereka. Tapi kalau bahasa Mandarin udah fasih. Itulah yang fasih istri saya. Oh, bagi-bagi tugas, Saya bagi-bagi paling tugas. bisa nyanyi. Oh, Saya nyanyi. paling- Lagu apa favorit? Lagu favorit saya itu kalau bahasa Inggrisnya itu The Moon Represents My Heart. Wah, dalam Itu banget. lagunya Teresa Wong. Oh, Teresa Teng. dikit dong, refnya dong. 你问我爱你有多深，我爱你有几分。 Iya, ini lagu ngetop banget nih. Oh iya. Nah, kalau lagu yang itu yang bisa nyanyiin mantan istri saya. Soalnya penyanyi kawinan dulunya di Surabaya. Keren. Itu keren dan memang Itu udah apa? Lagu yang populer. populer banget ya, mendunia lah. Lintas generasi lah. Nah, ini kalau kita balik lagi kita ngomongin balik lagi kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang udah mencapai 75 tahun ya. Ini di bidang apa yang paling ini banget, Bang Jo, paling menonjol banget, paling Jadi, berkembang lah gitu. kalau saya boleh cerita sedikit, kita itu hubungan diplomatiknya itu 75 tahun. Sejak 13 April 1950. Tapi people to people hubungan antar manusianya wow mungkin udah ratusan ribuan Oke. tahun ya udah lama sekali. Nah, sejak tahun 2013 itu di hubungan diplomatik kita bilang comprehensive strategic partner. Jadi sebelumnya itu kita strategic partner. Kalau istilah Gen Z mungkin dulu kita itu teman, sekarang kita sahabat, buddy lah gitu. Oh ya, buddy, benar. Tapi saya selalu bilang kalau hubungan seperti itu harus terefleksikan di angka. Iya. Jadi kita punya ukuran lah. Gitu. Nah, itu hubungan itu 3 pilar: politik keamanan, ekonomi, sosial budaya. Ya. Nah, kalau ekonomi tahun lalu perdagangan kita dengan Tiongkok itu volume perdagangannya itu 147,8 miliar US dollar. Wow. Gede banget tuh. A year. Iya. Wow. Bandingannya dengan seluruh Eropa Barat itu di kisaran 27 miliar.
27 berarti nggak ada 25% aja nggak ada ya? Iya, 5 kali kan. 5 kali lipat. Iya, iya, iya. Dengan Amerika di kisaran 38 miliar. Berarti segitu dipercayanya Indonesia juga sama Tiongkok juga gitu. Betul. Jadi Bolak-balik. Lalu investasi, saya cover Hong Kong juga. Oh Kalau ya. saya tambah Hong Kong lebih lagi dari itu. Kalau investasi tahun lalu itu 8,1 miliar, dari Hong Kong 8,2. Wow. Oh, Jadi ini luar biasa. Kita selama saya di sini mungkin investasi masuk dari China sudah sekitar 40 miliar. wah, tepuk tangan dulu nih. Itu kalau beli kerupuk bisa. Itu Dari kalau beli Jakarta kerupuk sampai dijajarin Chongqing. Jakarta gini, Surabaya balik lagi masih sisa. Wah, berarti bertugas dengan baik nih Bang Joni, keren banget nih. Ini kenapa? Apakah Tiongkok melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar dan diterima, dan begitu juga sebaliknya? Enggak, karena betul, karena hubungan baik kita. Sebenarnya hubungan baik kita itu karena hubungan antar pemimpinnya. Ya. Jadi Pak Presiden Prabowo hubungannya juga sangat baik dengan Presiden Xi Jinping. Beliau begitu terpilih kan kunjungan pertama Langsung ke sini. pertama ya. Kemudian setelah dilantik ke sini juga. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga. Jadi memang karena hubungan antar pemimpin itu baik, mereka bisa berkomunikasi secara lancar, lalu terrefleksikan di angka-angka perdagangan, investasi, jumlah anak Indonesia yang sekolah di sini. Kan universitas di sini bagus-bagus, sudah ranking dunia juga Iya. banyak. Jadi menurut saya itu. Kalau misalnya, oke, misalnya kita bilang kalau misalnya pasar China buat Indonesia, emang Indonesia kan marketnya gede banget nih. Betul. Tapi ada nggak produk-produk Indonesia juga yang besar juga? Oh, Gede di sini. banyak. Tapi saya mau ngomong satu aja yang sedang kita usaha. Apa? Durian. Durian Orang sini suka durian. ekspor dari Indonesia. Kita sedang Kita ekspor dari Indonesia mulai, ke sini. sudah Oh mulai ya. dalam proses karena gini, pasar durian aja di sini 7 miliar US dollar. 7 miliar US dollar durian tuh. Durian aja tuh. Ah, udah mulai bisa cari-cari tanah nih buat tanam durian. Oh iya, betul. Jadi sekarang, tapi tentunya ada produk lainnya. Ya. Seperti produk lainnya itu seperti makanan, minuman meningkat signifikan. Satu yang menonjol juga itu hilirisasi. Oke. Karena hilirisasi produk-produk mineral resources lah gitu ya, seperti nikel, kan produk-produk turunannya, ekspor produk-produk turunan itu meningkat lebih dari 1000%. Wow. Jadi itu di situ suksesnya hilirisasi. Belum lagi produk-produk lain, palm oil, minyak sawit, batu bara, elektronik. Ini Berarti alas kaki nih naik 100%. naik 100% aja. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang hebat juga tuh pedagang-pedagang dan produsen kita lah. Iya. Giat masuk sini. Kenapa juga mereka bagus? Karena di sini ada organisasi namanya INACAM. Inacam. Itu Indonesia China Chamber of Commerce. Oke. Jadi itu terdiri dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang beroperasi di Tiongkok. Oke. Nah, mereka tuh pelaku-pelaku ekonomi lah. Ini kalau kita sekarang balik lagi, kenapa kita sekarang ibaratnya berjumpa di Chongqing? Ada apa dengan kota ini? Kota ini menarik. Kota ini berkembang sangat pesat, menjadi tujuan wisata, salah satu tujuan wisata utama di China ya. Dan kita ingin lihat perkembangan kota seperti ini. Ini bahkan katanya 4 tahun lalu belum ada ya hotel yang kita nginepin. Belum ada, masih dibangun waktu itu. Saya kan udah lebih dari 7 tahun dan sudah ke Chongqing lebih dari 10 kali. Jadi saya melihat juga perkembangan. Tapi bagaimana manusianya itu mendrive pembangunan ekonomi, itu yang perlu kita belajar juga dari mereka. Kan seperti mobil yang kita naikin, ini kan sumber daya manusianya yang kreatif. Luar biasa. Menciptakan mobil-mobil seperti ini. Dan ada sebutannya Chongqing Cyber City. Ya, Chongqing juga bisa disebut Cyber City karena industri teknologi, khususnya information and communication technology, itu berkembang juga dari sini. Oke. Ada beberapa kota yang konsentrasi di situ. Chongqing salah satunya. Soalnya kalau aku tahunya Chongqing hotpot. Oh iya, itu enak banget tuh. Kita akan coba tuh. Best ya. Best. Jadi ternyata yang kita makan Chongqing di Senopati itu aslinya sini. Chongqing memang hotpot. Karena dulu Chongqing itu masyarakatnya nggak maju seperti sekarang. Oke. Jadi dibuat dibanding kota-kota Cina yang lainnya, ini termasuk dulu sempat ketinggalan gitu ya. Jadi makannya itu harus yang bisa disajikan dengan rame-rame. Bergizi. Gitulah, harus dimasukin semua situ kan.
jadi kan ada dua pilihan tuh, ada yang cabenya banyak. Iya, ada benar, yang benar. Ada yang clear soup, kan tergantung kita mau yang mana. Tapi kan cepat makannya, habis itu Iya. balik kerja lagi. Oh, Dan enak. Harus asalnya enak dan dari bergizi. asalnya dari situ. Oke. Dan di sini dingin kan, daerah dingin juga. Jadi kalau makan hotpot kan badan kita. Pak cocok pas. Nah, Gitu. ternyata juga sih baru tahu. Dan apakah hampir di seluruh China ini 4 musim? Enggak, hanya di bagian utara yang 4 musim. Kalau bagian selatan seperti Fujian, Guangdong itu dia nggak sampai 4 musim. Oke. Kalau bagian utara 4 musim. Nah, kebetulan kita hari ini lagi summer ceritanya. Iya, kita wah panas di luar nih. Hot summer. Jadi hot summernya di sini bisa mencapai 40, lebih dari 40 ya. Hari ini bisa sampai 46. Hari ini katanya bisa sampai 46. Jadi kita ngadem di mobil yang Enak. nyaman sekali, Iya, nyaman enak. sekali. Enak ya. Nah, kalau kita ngomongin mobil, ini mobil China lagi Lagi gencar-gencarnya Betul. juga masuk ke Indonesia nih. betul. Dan karena teknologinya bagus ya, Iya. electric vehicle, kita punya bahan baku untuk memproduksi baterainya. Jadi karena mereka masuk ke Indonesia bukan hanya untuk pasar Indonesia, mereka bangun pabriknya di sana untuk pasar ASEAN. Oke. ASEAN Oh, iya. itu kan 650 juta penduduk. ASEAN sekarang partner dagang terbesar China. Dan China memilih pabrik untuk di Indonesia. Di Indonesia. Mantap. Di ASEAN. Dan Indonesia pemimpin di ASEAN. Iya. Oh, iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya banyaknya investor dari China yang masuk ke Indonesia, sebenarnya itu ancaman atau itu keuntungan buat kita? Kalau Bang, menurut saya kalau dikelola dengan baik sejauh ini ya, itu investasi itu kan menciptakan Peluang lapangan dan kerja, tenaga kerja juga ya. transfer of technology dan lain-lain. Jadi kita butuh dan misalnya industri mobil yang masuk. Kita mulai dari industri hilirisasi dulu. Iya. Industri hilirisasi yang masuk ke Indonesia, mereka mengelola bahan dasar kita, jadi sumber daya mineral kita menjadi bahan jadi. Jadi kalau kita jual bahan jadi itu nilainya itu lebih value added-nya itu lebih banyak begitu. Nah itu kita butuh dan teknologi mereka juga sangat tidak kikir lah gitu untuk Nggak pelit ilmu nggak juga pelit. ya, nggak pelit ilmu ya. Ilmu untuk transfer of technology. Lalu kemudian kita juga belajar dari mereka kan cara berdagang. Iya. Orang sini kan jago Udah dagang semua nih. nomor 1 udah Iya, paling nomor jago. kita belajar. Sekarang industri electric vehicle. Ini juga sejalan dengan kebijakan kita yang sustainability, pembangunan berkelanjutan. Gitu. Jadi kalau prioritas dari China yang kita ingin masuk ke Indonesia, salah satunya misalnya di green economy. Green economy, oke. Jadi ekonomi hijau. Kemudian satu lesson learn dari dari pandemi kemarin, industri kesehatan. Kita butuh juga pembangunan industri kesehatan kita. Jadi amit-amit kalau misalnya ada apa-apa, pulihnya juga cepat Iya, lagi balik cepat. lagi ya. Kan dulu waktu Covid kan nyaris majority vaksin kan dari China. Dari China, ya benar. Gitu. Kalau kita ngomongin budayanya nih, Iya. apa yang menonjol dari China yang Indonesia sangat tertarik gitu? Kalau menurut saya ini hasil research ya. Hasil research itu pertanyaan begini, apa yang membuat negara-negara besar itu maju? Iya. Nah, negara-negara maju itu ada. Jadi pertanyaan begini, apa yang membuat Anda bangga terhadap negara Anda? Iya. Nah, dari semua pertanyaan itu, dari jawabannya itu 6 jawaban itu terkait dengan rasa cinta bangsa, nasionalisme. Nasionalisme benar. Nah, di Belanda, Di China. saya pernah di Rusia, pernah di Amerika, itu rasa cinta bangsa, dan itu yang sedang it's happening in Indonesia. Iya, Indonesia ya. Jadi semangat rasa cinta bangsa, nasionalisme yang bangkit. Nah, semangat ini yang mendrive pembangunan ekonomi. It's not the other way around. Iya. Jadi nasionalism will drive the economic development. Mantap. Makanya kita harus kompak semuanya ya. Exactly, harus Dimulai satu. semua bisa dimulai dari banyak hal. Misalnya katakan deh, dukung timnas pas main. Exactly. Kayak gitu-gitu. Terlihat kan
kalau semua udah nyanyi lagu apa? Indonesia Raya semua, Tanah Air. tanah airku semua bersatu, udah nggak peduli lagi ya kan? Itu kan satu lapangan bergemur. Yes. Dan itu anak muda semua kebanyakan Benar. yang Nah, nonton. dimulai dari situ ya, rasa cinta Exactly. tanah air itu ya. Luar biasa. Wow. Nah, ini jembatan nih. Kita bisa lihat ini, jadi di Chongqing ini ada banyak sekali jembatan. Betul. Karena dikelilingin Sungai. river kita ya. Ini kan yang River, Sungai Yangtze ini. Yang sih ya, Iya. ini almost Sungai the yang paling panjang di crossing the whole country ya. Exactly. Wow. Look at that. Nah, kalau misalnya sebagai dubes yang ditugaskan di negara yang sebesar ini, apa kendalanya? Tentunya kendalanya negara itu gede. Kegedean ya. Tapi enggak, saya Tantangan sendiri ya. punya tantangan sendiri. Selama saya di sini saya sudah berkunjung ke lebih dari 60 kota, 68 atau Wow. 69. Karena bisnis is happening di Iya. daerah-daerah. Daerah-daerah kecil juga. Iya, banyak. Iya, kita harus reach out ke mereka, promosi Indonesia, menjual produk-produk Indonesia, meminta mereka datang untuk berinvestasi di Indonesia, at the same time mengenalkan budaya Indonesia sehingga juga meningkatkan tourism. Tapi biasanya kalau misalnya orang China nih, apa yang ada di top of mind mereka begitu dengar kata tentang Indonesia itu apa sih? Indah, cantik. Oh, selalu gitu. Iya, Wonderful Bali kan, country Bali dan gitu ya. lain. Wonderful, orangnya ramah gitu. Negara yang berkembang pesat di ASEAN. Jadi itu Oh. image-nya cukup positif. Kita harus bangga juga kita sebagai orang Indonesia ya. Oh iya, iya, iya. Ya, kalau kita tanya orang di sini pasti image-nya pertama begitu. Beautiful. Cantik, orangnya ramah-ramah, orang Indonesia ramah-ramah, sedang membangun dengan pesat. Karena berita-berita dari Indonesia yang mencuat di sini juga Ya. berita-berita positif. Berita-berita baik. Bukan berarti nggak ada berita Iya, yang iya. ada, tapi yang menonjol itu berita-berita yang positif. Aduh, itulah. Makanya kita harus sebagai orang Indonesia ya kita harus jaga juga Indonesianya. Oh ya, kita harus jaga. Dan nggak tahu ya, I got the good feeling bahwa orang-orang muda Indonesia sekarang luar biasa. Amin, amin. Luar biasa, luar biasa. Pintar-pintar, Pintar, cinta bangsa, Iya. otaknya itu pemikiran sudah jauh terbuka terbuka. juga ya. Jadi dan sekarang kan pace pembangunannya kan juga cepat nih. Yes. Yang mendrive kan ini anak-anak muda kita karena bonus demografi kan kita sebentar lagi nih. Iya. Ini yang mendrive pembangunan kita. You are among them. Aku masih muda nih. Oh iya. Kategori muda kan Oh, iya. sampai usia 65. Oh, masih muda gitu Jadi ya. kamu itu di tengah-tengah gitu lah. Iya, 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 iya. Aduh, seru banget. Seru banget ini, dan ini wow, kotanya luar biasa sekali. Kita udah muter-muter, dan kalau salah satu produk unggulan China yang sekarang mungkin banyak digemari di Indonesia adalah ya mungkin mobil-mobil listrik ini, mobil-mobil Iya, mobil ini mobil. hybrid ya. Mobil-mobil dari China ini yang luar biasa sekali. Betul. Memang mobil listrik khususnya sekarang produsen mobil terbesar dunia itu China. China ya. Mobil listrik apalagi karena infrastrukturnya mendukung, supply chain-nya mendukung. Nah, kita kan juga punya salah satu bagian dari supply chain itu kan nikel untuk pembuatan baterai dan lain-lain. Karena itu kita berunding di sini untuk membawa mobil-mobil listrik berinvestasi di Indonesia, produsen mobil, tetapi juga produsen baterai untuk berinvestasi di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku yang kita punya ya. Exactly. Wah, mantep banget. Jadi ya mudah-mudahan itu, dan target kita kan pasar ASEAN. Selain pasar ASEAN ada juga pasar-pasar partner ASEAN. Nah, itu yang kita inginkan. Kalau Chongqing sebenarnya terkenalnya dengan apanya sih, Pak? Dengan tentunya pembangunannya, alamnya, makanannya, Makanannya. dan ya. orangnya. Orang Chongqing ramah tamah, Iya, ramah-ramah. Walaupun mungkin bahasa jadi kendala, tapi tetap Iya, ramah ya. ramah. Kita punya teknologi sekarang. Iya. Oh iya, tinggal pakai smartphone jadi bisa ngobrol. Smartphone kan ada juga teknologi yang berkembang. Penerjemah tinggal kasih begini dia ngomong apa. Sekarang ada di kacamata juga. Iya, sekarang semua sudah dimudahkan ya. Sudah dimudahkan. Jadi Tuh, look at that. Wow, look at the view. Ini gila sih. Apakah Chongqing salah satu kota terbesar? Iya, jadi di sini ada 4 istilahnya municipality. Jadi kota tetapi dikategorikan sebagai provinsi. Oke. Itu salah satunya Beijing, yang kedua itu Shanghai, ketiga itu
Tianjin. Tianjin. Tianjin itu sekitar 30 menit naik kereta dari Beijing. Oke. Dan keempat itu Chongqing. Chongqing langsung ya. Ya, Wow. karena itu di sini gubernur, Oh, gubernur bukan di sini? wali kota. Oh, iya iya iya. Dulu Wow. dia bagian dari provinsi Sichuan. Lalu Sichuan. karena kotanya berkembang pesat seperti ini, dia jadi provinsi, Mantap. jadi municipality. Hehehe. Itu Chongqing. Gokil ini. Teman-teman bisa lihat view-nya gila banget, dan ini sekarang udah menjadi salah satu tujuan wisata. Tujuan-tujuan di China. wisata. Bukan hanya untuk turis asing, turis domestik pun Dari kota-kotanya mereka datang berbondong-bondong datang ke Chongqing. sini ya. Iya. Wow. Apalagi kalau libur-libur nasional, long weekend, sekarang kan sedang libur sekolah karena itu banyak turis. Cuma mungkin temperatur, tapi malam nanti lihat. Tapi memang Oh, kalau tadi malam kita udah sempat lihat, bisa dibilang ini City of Lights. iya betul, Semua- exactly. Semua pakai itu. Ya. Bermain dengan lampu. Wah, keren Cantik, keren keren keren. Ini lampunya, Pak, kalau misalnya dinyalain semua kayak kemarin itu Jatiwaringin mati lampu kayaknya. rumah saya banyak banget lampunya semua LED semua. Wow, gila banget. Jadi ini kalau kedepannya apalagi proses kerjasama yang mungkin akan dikembangkan Iya tentunya antara Tiongkok dan Indonesia. banyak saya lebih konsentrasi pada tentunya kerjasama di bidang politik keamanan tetap kita langsungkan, kita perkuat Priority juga ya. prioritas, kemudian kerjasama di sektor budaya, people to people, karena menurut hemat saya kalau negara mau bertahan hubungannya untuk many years to come, itu people to people harus People-nya kuat, harus kuat. Iya. Baru kemudian kerjasama ekonomi. Nah ini yang sedang kita tumbuh kembangkan menjadi prioritas. Kalau misalnya di bidang investasi, kita akan prioritas pada pertama misalnya infrastruktur, yang kedua investasi di sektor green economy, ketiga di sektor kesehatan, karena menurut kita penting itu infrastruktur kesehatan itu, dan tentunya di sektor-sektor lainnya juga. Lalu kemudian kita akan kembangkan juga kerjasama di bidang universitas. Oh, oke. Karena sekarang banyak universitas di China sudah menjadi universitas-universitas yang papan atas di Asia maupun di dunia. Lalu yang tentunya kerjasama di sektor lainnya juga yang kita ingin tumbuh kembangkan, perdagangan. Karena ini partner dagang terbesar Indonesia. Yes. Dan tentunya Besar banget. Produk-produk utama kita harus bisa masuk sini juga, masuk China. Karena luar biasa. Marketnya ini luar biasa, dan kita punya produk-produk andalan yang bisa bersaing di sini. Jadi, termasuk buah-buah tropis. Buah-buah tadi ya. Buah-buah tropis. Sekarang mau konsentrasi Makanya dulu. kerjasamanya berlangsung sekian lama. China menganggap Indonesia menjadi pasar yang besar, begitu juga sebaliknya. Jadi masa depan kita dan bangsa kita harus cerah. Dan ada di tangan-tangan anak muda sekarang luar biasa kok. Mantap. Sukses. Oke, Bang Jo, ini ada pesan-pesan apa terakhir dari Bang Jo nih sebagai dubes di Tiongkok? Pesan saya tentunya bahwa kita siapapun kita ikut berkontribusi untuk membangun bangsa kita. Lalu yang kedua tentunya menjalin juga hubungan yang erat dengan Tiongkok di berbagai bidang, karena dengan hubungan ini akan membawa manfaat ekonomi dan manfaat sosial budaya juga bagi Indonesia. Dan di masa yang akan datang adalah masa dari generasi muda saat ini. Jadi saya menghimbau juga kepada generasi muda untuk tetap mencintai bangsa kita ini, lalu kemudian menjalin hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa yang besar di dunia, termasuk Tiongkok. Untuk kemajuan siapa? Kemajuan kita bersama. Untuk kemajuan kita bersama. Thank you banget. Thank you juga Bapak Gading sudah berkunjung ke sini dengan senang hati.